Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dipelihara oleh Tuhan, dan selalu menerima anugerahnya yang baru di dalam hidup Anda semuanya. Masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam program podcast GP Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang the spiritual gift, yaitu karunia-karunia roh yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita semua untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya perbincangan kali ini pasti menjadi berkat bagi Anda semuanya. Dan sudah hadir bersama dengan saya, Pastor Johan Kristianto. Beliau adalah gembala sidang dari Galilee Blessing Church yang ada dalam keluarga kita, Rock International Ministry. Shalom Pastor Johan. Shalom Roy. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bersama dengan Tuhan, luar biasa selalu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pastor Johan. Di episode yang lain kita berbicara tentang kehidupan Pastor Johan, dan saya percaya semua yang sudah menyaksikan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Puji kehidupan Tuhan. yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Pastor Johan. Puji Tuhan. Dan episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang spiritual gift, Pastor Johan ya. Karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita percaya bahwa karunia roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah sebuah hadiah, adalah sebuah anugerah yang Betul. Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tapi kalau kita melihat Pastor Johan, fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini, mengapa akhir-akhir ini, terutama di kalangan generasi Y, generasi C, ya, bahkan generasi Alpha, itu mulai jarang terdengar orang memberitakan tentang Roh Kudus dan juga karunia-karunianya. Apalagi melihat praktek-praktek, demonstrasi-demonstrasi karunia-karunia tersebut di dalam pelayanan. Ini bagaimana pandangan dari Pastor Johan tentang fenomena ini? Kita harus akui ya, juga ada kesalahan di pihak kita, gereja-gereja karismatik. Di abad yang lalu kan mulai munculnya karismatik. Ya, di mana waktu itu hampir semua gereja-gereja yang muncul menggunakan ada kata Roh Kudusnya, atau Pentekostanya, atau Pentekos gitu ya. Pas sekarang kan jarang, Roy. Jarang ada gereja baru pakai nama gereja Roh Kudus baru Indonesia, jarang kan. Gitu. Mereka bahkan merasa agak risih gitu ya untuk bicara, agak segan untuk belajar, mengikuti seminar misalnya tentang Roh Kudus dan berbagai karunia Roh Kudus juga seperti itu. Karena terjadinya seperti yang dialami oleh jemaat Korintus, kata Paulus itu. Di situ ada 9 karunia Roh Kudus yang dipraktekkan. Karunia manifestasi Roh Kudus, penyataan Roh Kudus. Tetapi tidak mengikuti protokol yang benar. Sehingga kata Paulus di 1 Korintus 2 pertama sebagai tema kita itu, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Maksudnya itu protokolnya, cara mempraktekannya, cara mempergunakannya. Bahasa Inggrisnya lebih keras lagi. I will not have you ignore. Kamu tidak boleh ignore. Kamu tidak boleh mengabaikan masa bodoh, cuek, tidak mau tahu mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Berarti penting tidak? Penting. Penting ya. Kita bersyukur ada Paulus ini, teolog karismatik kita ini. Meskipun Paulus bukan saksi hidup di hari Pentakosta di loteng Yerusalem, tapi dia bisa mengajar kita cukup banyak ya. Cara-cara, praktek-praktek, protokol-protokol mempergunakan karena Roh Kudus. Kalau Petrus itu pernah dia tulis di Kisah Rasul 2 ayat 38 gitu ya. Dia bilang, bertobatlah dan hendaklah masing-masing
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kita masuk menjadi warga kerajaan surga. Dapat keselamatan tuh. Ya, masuk menjadi warga kerajaan surga di bumi ini. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu satu paket. Satu paket. Jadi bukan peristiwa yang terpisah. Seharusnya kita harus percaya waktu kita menjadi warga kerajaan surga, kita juga diperlengkapi dengan berbagai karunia Roh Kudus untuk memampukan kita hidup sebagai warga kerajaan surga di muka bumi ini. Jadi artinya apa? Kata Tuhan Yesus, jika hidup keagamaan kamu tidak lebih benar dari hidup agamanya orang-orang Farisi, ahli Taurat ini, kamu tidak bisa masuk. Tidak bisa hidup dan menghidupi gaya hidupnya warga kayak surga gitu loh. Maaf ya pun kamu anggota gereja roh ya. Jadi itu otomatis satu paket. Seperti kita ada contoh ini ya. Ada seorang anak muda lulus beasiswa di Amerika. Waktu hari wisudanya dia mengundang ayahnya yang tinggal di kampung di desa, yang belum pernah naik pesawat terbang. Diundanglah, diberikan tiket mungkin bisnis kelas. Tapi si ayah kan belum pernah naik pesawat terbang. Dia bawa lauk sendiri, dia bawa minum sendiri, dia bawa selimut sendiri, dia bawa koper dan sebagainya, masuk pesawat. Yang kelas bisnis itu yang bisa tidur itu. Dia tidak mau tidur, dia pangku kopernya itu. Lalu kata pramugarinya, Pak boleh saya naikkan koper Bapak ke atas? Tidak usah, saya pangku aja. Dia pikir ada biaya tambahan lagi. Nah, Bapak mau minum apa? Oh tidak usah, saya bawa minum sendiri. Dia menyangka hanya 1-2 jam, ternyata 18 jam. Minumnya habis. Mau makan apa Pak? Nggak usah, saya mau sendiri. Lama-lama makanan habis, minum habis. Sampai di Amerika si anak bingung. Bapaknya keringatan, kelelahan, kecapean, mikul kopernya begini. Nah, lain kali jangan undang Papa ke Amerika. Papa nggak mampu, Papa kelaparan, kehausan, kecapean. Lupa itu tiketnya sudah termasuk makan, tidur, minum, selimut, bagasi. Nah, gitu. Jadi kata Paulus, I would not have you ignorant. Kamu tidak boleh cuek. Kamu harus tahu waktu kamu menjadi warga kerajaan surga, terima Tuhan Yesus, dapat KTP-nya warga surga, selamatkan. Kamu sudah menerima karunia Roh Kudus. Nah, kau nggak tahu, nggak mungkin dibuka kadonya itu. Coba kadonya ada kiriman barang ya ke rumah saya untuk anak saya gitu, Agnes Aurelia. Saya taruh aja situ, bukan buat saya tuh. Tapi kalau saya sudah beli barang itu kemarin dan saya butuh hari ini barang itu saya pakai, nyampe teng dong buat Johan, tak buka langsung, karena saya butuh barang itu. Nah, kenapa kita ndak mau tahu? Ndak ngerti gunanya. Dan tidak tahu kalau kita sudah ada karunia itu, tinggal diaktifasi, tinggal dikobarkan, tinggal dimanifestasikan gitu, seperti itu. Nah, jadi bagi saya khususnya untuk warga kerajaan sekalian, kita itu butuh semacam drivernya ya. Kalau kita beli komputer apa-apa kan, saya baru beli printer, canggih Roy, printer canggih sekali ini. saya bilang, ini saya mau pakai buat ini, ini bisa, ini canggih sekali kata gitu, bisa tahan 2 tahun, headnya gini. Terus saya mau konekkan komputer saya, nggak bisa. Kita butuh drivernya. Ya berbentuk driver untuk softwarenya itu, installernya ya. Saya tanya sama apa yang,
Oh ada Pak di kardusnya. Saya enggak. Saya terpaku melihat printernya. Iya. Saya lupa di kantongannya manual booknya, ada garansinya, atau CD untuk drivernya tuh loh. Iya. Oh ada Pak Johan ini gimana? Saya malu hati ya karena saya ini saking semangatnya dapat barang canggih itu. Jadi kita tuh kadang-kadang berpikir bagaimana kita bisa hidup berkemenangan? Bagaimana bisa kita melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalahkan segala kerajaan dunia ini? Kita lupa, kita sudah menerima karunia Roh Kudus untuk menolong kita dalam berbagai macam pelayanan, ya, dalam kerajaan surga di muka bumi ini. Semua itu ada karunia manifestasi Roh Kudus 9 ya, di Korintus 12 ada juga 7 karunia motivasi, yang orang bilang tuh bakat bawaan. Tiap kita ada masing-masing bakatnya seperti itu. Tetapi luar biasanya itu dipakai untuk kepentingan bersama. Nah, tahu enggak Roy bedanya apa? Dokter spesialis gigi, dokter gigi, dentis, sama dokter spesialis lainnya. Anak saya lahir dua-duanya melalui operasi sesar. Kalau kata dokter gigi, nah, wah ini ada geraham belakangnya yang tumbuhnya tidak bagus, miring. Ini tidak bisa dicabut biasa, harus dioperasi, dibedah. Loh, nah, kira-kira siapa yang bedah, Roy? Dokter gigi. Siapa yang jahit? Dokter gigi. Siapa yang bius? Nyuntik bius? Dokter gigi. Dokter gigi. Tidak perlu orang lain. Itu dokter gigi. Tapi gereja Tuhan bukan dokter gigi. Waktu anak saya lahir mulai sesar, butuh minimal 3 dokter spesialis. Spesialis anak, spesialis apa tuh? Anestesi apa? Pembiusan. Ketiga dokter kandungan atau dokter bedah. Betul? Minimal 3 dokter spesialis. Nah, gereja Tuhan juga butuh seperti itu. Nah, jadi tidak ada Superman. Oh, Johan Kristianto, dokter apa, pendeta, spesialis bangkitkan orang mati. Nah, pun ke di Afrika itu kan katanya loh ya, dihadiri oleh berapa juta orang gitu. Di sana nggak bisa kita pakai adu debat teologi ya. Mungkin ya, maaf, mungkin mereka belum nyampe ke situ kemampuan menerimanya gitu. Sehingga mereka lebih perlu bukti, karunia bukan hikmat, karunia mujizat. Satu dukunnya atau kepala desanya buta, didoakan Pak Bonke melihat satu kampung bertobat gitu. Satu dukunnya mati, digotong ke KKR Pak Bonke, didoakan bangkit, 3 desa bertobat. Oh kalau begitu Pak Bonke punya ya. Ini Pak Bonke ini pendeta spesialis bangkit orang mati. Oke Pak Bonke, mari saya ke kamar jenazah di Dostomo ya di Surabaya sini. Ada 40 orang meninggal, didoakan semua bangkit. Tidak begitu. Roh Kudus berikan kepada orang tertentu, karunia tertentu, untuk tujuan tertentu dan di saat tertentu. Begitu, saya percaya seperti itu. Untuk kepentingan bersama. Kita bukan seperti dokter gigi. Kita butuh yang lain juga. Dokter anak, dokter anestesi, dokter bedah, dokter kandungan dan sebagainya. Ada lagi yang bagian perawatnya. Jadi kenapa? Karena protokolnya. Saya ngalami masa-masa seperti itu. Pertentangan begitu keras sampai kita dibilang sesat, sampai kita dibilang gila, pernah. Tapi kan sampai hari saya tidak pernah menyalahkan karena kita kekurangan teolog karismatik di Indonesia ini. Kita kekurangan teolog karismatik yang bisa menjawab saudara kita yang lain itu. Mereka bukan memusuhi kita, bukan. Mereka meminta kita menjelaskan secara alkitabiah fenomena apa yang kita alami seperti itu. Contohnya ada orang bilang gini, saya tidak berbahasa roh,
Tapi saya tidak pernah mukul istri saya. Iya. Nah sebelah saya itu bahasa roh terus. Kenceng lagi. Kenceng lagi. Tapi kalau hari Minggu itu luar biasa dia mukul istrinya. Bahasa caci maki, bahasa kebun binatang. Mending saya Pak Roy. Saya ada berbahasa roh. Saya tidak pernah misa-miso, tidak pernah ngutukin, tidak pernah mukul istri saya. Nah itu. Iya. Mending saya itu yang membuat banyak orang berpendapat. Oh, itu betul itu. Iya. Menurut saya itu logika yang terbalik. Iya. Itu saya anggap itu sebagai ekses. Nah, seperti ini. Apakah ada, Roy, orang naik mobil, nyetir mobil, Iya. nabrak sesuatu, meninggal? Ada? Ada. Banyak, Roy. Kok ngomong ragu-ragu? Banyak, toh. Iya. Kalau hari ini misalnya, Roy diberi hadiah mobil sama sebuah dealer, mau? Iya. Mau. Loh, hati-hati loh, Roy. Ada orang tuh loh, nyetir sendiri mobilnya, nabrak meninggal loh. Iya. Masih mau? Mau. Loh kenapa? Mau? Yang salah bukan mobilnya. Iya. Yang salah adalah cara mempergunakan mobil tersebut. Betul. Iya. Oh kalau gitu yang paling aman naik sepeda ya, Roy ya. Apakah ada orang naik sepeda masuk ke jurang meninggal? Iya, ada. Banyak juga. Jadi logikanya tolong jangan seperti itu. Saya tidak mau memusuhi saudara saya itu. Iya. Waktu saya kuliah S1, S2, S3 teologi, saya dalami firman Tuhan. Saya sekarang bisa menjawab. Iya. Saya pernah diundang beberapa kali. Saya menjawab, mereka terima. Kalau begitu saya setuju. Pastor Johan, saya setuju cara menjelaskannya. Iya Pak, maaf. Ini seperti di Korintus Pak. Mereka bahasa roh, bernubuat sana sini. Tapi dia pakai nubuat untuk ngomongin orang lain. Dan juga manifestasi kumpul kebo juga. Iya. Bahasa roh tapi tetap kumpul kebo. Sampai kata Paulus, aduh. Kamu perlu belajar mengetahui kebenarannya, cara mempergunakannya untuk tujuan apa, kapan waktunya, dan siapa orangnya yang dipilih oleh Roh Kudus. Contohnya, satu hari di sebuah pertemuan di Jawa Tengah, ada hamba Tuhan dari luar negeri. Dia nyamperin teman saya, depan saya itu teman saya. Iya. Kamu harus pulang ke rumah berdamai dengan istrimu. Saya mau ketawa, Ray. Tapi saya kan malu, sungkan. Iya. Saya tahan-tahan. Teman saya belum menikah, teman saya. Jadi bahkan lelucon di gereja itu. Jadi pelawak. Karena kita tidak mengerti cara mempergunakannya. Ada protokolnya. Jadi kalau hal-hal yang menyangkut personal itu, profesi apa tuh, nubuatannya pribadi gitu, itu harus ngomong kepada nabinya toh. Nah, ya gembala sidangnya itu, Pak, apakah saya boleh menyampaikan ini untuk orang yang berbaju merah itu yang gini. Oh jangan Pak Johan, orang itu belum menikah, kan lebih baik itu. Iya. Jadi karena terjadi berulang-ulang dan kita dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan secara teologi fenomena yang terjadi di gereja karismatik itu, entah rebah ke belakang, rebah ke depan dan sebagainya itu. Kita angkat tangan, kenapa kamu angkat tangan? Kita tidak bisa menjelaskannya. Kita kenapa kita tepuk tangan? Kita tidak bisa menjelaskannya. Kenapa kita menjadi orang yang gagap teologi. Kita tidak bisa jawab. Mereka akhirnya ya sudah, kamu tuh orang sesat. Nah, kita perlu punya, khususnya dari SDT Kingdom ini ya, yang memang mengklaim sebagai SDT karismatik, punya teolog-teolog yang karismatik dan bisa menjelaskannya dengan secara gamblang, teologia, dan mereka bisa menerima dengan jelas. Saya pernah uji ada 2 kali saya ketemu, ya setengah berdebat lah sama teolog itu, dan dia terima. Dia terima gitu ya. Oh berarti kita nih, kata Paulus, I will not, saya tidak mau kamu tuh
masa bodoh. Yang penting saya ngalami. Kenapa begitu? Nggak tahu, mboh. Yang penting saya ngalami. Yang penting saya berbahasa roh. Yang penting saya bisa gini. Iya. Aduh, bahaya loh. Bahaya loh. Bahaya sekali. Iya. Nah, Pastor Johan, setiap Jadi karena itulah kita pilih aman. Oh iya. Nah, iya, aman. Iya, betul. Gimana saya ngomong kepada anak saya ini? Apalagi di YouTube tuh banjir khotbah-khotbah pengajaran berbagai macam. Iya. Jadi kita, maaf ya, jadi pengecut. Dan tanpa sadar, kita mulai menghilangkan mikrofon di gereja kita untuk Roh Kudus. Iya. Nggak ada lagi suara Roh Kudus, nyanyian baru muncul, nubuatan, Iya. penglihatan. Kita malah mengurangi waktunya. Kita malah menghilangkan mikrofon untuk Roh Kudus bicara di situ. Iya. Apalagi manifestasi Roh Kudus. Wah, itu penting sekali. Ya, saya belajar dulu. Zaman saya dulu bertumbuh tuh bersyukur. Zaman keemasan Roh Kudus. Wah, kita terbiasa lihat sesuatu, dapat hikmat, pengetahuan, ketemu orang tuh. Bahkan teman saya tuh bisa mencium. Kok Johan, apa? Dia berzina. Kamu tahu? Saya bau sesuatu. Dari dia bau. Dia bau binatang apa saya lupa. Dia bau sesuatu. Sampai begitu loh. Atau kita bisa masuk itu. Saya mencium bau busuk di sini nih. Gitu. Tapi saya uji bener. Iya. Tapi dengan cara yang benar, enggak pakai mikrofon, enggak pakai gitu. Saya bilang, saya percaya di sini ada orang-orang yang belum beres rumah tangganya. Dan engkau orangnya, tak perlu berdiri, saya bilang gitu. Cukup taruh tanganmu di dadamu, bertobat. Dan bila perlu setelah ibadah ini ketemu dengan saya. Iya. Ada. Iya. Jadi teman saya ini melalui penciuman. Itu kan sense and wonder tuh. Tanda-tanda heran. Iya. Nah, jadi waktu itu efektif sekali. Ya orang bilang, apa itu dukun? Loh, ini lebih dari dukun. Ketemu orang, kita bisa tahu. Iya. Kamu habis berzina ya? Kamu udah beres sama istri kamu ya? Bisa begitu loh. Cuma memang ya, waktu itu saking semangatnya, euforianya Roh Kudus itu, protokol diabaikan. Nah itu yang membuat kaum teolog yang lain itu kurang suka. Karena kita gagap teologi karismatik gitu. Akibatnya kita sendiri juga abai gitu ya. Memilih aman. Jangan bahas topik yang kontroversial, yang masih penuh perdebatan. Kita hindari. Lebih baik kita bicara mengenai ya motivasi hidup, sukses, rumah tangga yang bahagia. Jadi kita lupa, padahal kita nih untuk bisa hidup sebagai warga dari surga itu kita perlu memanifestasikan karena Roh Kudus itu dalam hidup kita sehari-hari. Udah gitu bedanya apa kata Yesus sama hidup agamanya orang-orang Farisi itu? Nah, tapi kamu tidak masuk ke surga, kamu belum masuk, kamu belum menghidupi dari surga di bumi ini. Ya gitu, menurut saya begitu. Itu memang salah kita, juga salah saya juga mungkin. Tapi sekarang saya mulai nunggu balaku yang ada Roh Kudusnya. Jujur, Roy, saya pun juga tanpa sadar, lagu-lagu saya jarang ada kata Roh Kudusnya, Pentakosta. Ada pengurapan, jarang. Sampai anak saya sebesar segini, waktu saya putar video presenter, itu orang kenapa Pak? Kok seperti itu Pak? Itu dia kan biasa bergaul sama, apakah itu mental breakdown kata gitu? Misalnya orang gila tadi, gini-gini kan? Oh enggak Ariel itu dan Papa dulu tuh, kamu tahu Om Frankie kan? Iya. Papa pernah lihat di Bali Blessing itu, Om Frankie suruh teman Papa pukul simbol drum, tes, orang rebah, bek. Oh gitu Pak, gitu. Sekarang mana Pak? Nah, saya malu. Kita sendiri yang mulai memadamkan. Jadi
tepat sekali tema tahun ini gereja kita. Kita belajar understanding spiritual gifts, and then develop, dan terakhir kita apply. Kita harus menerapkannya. Iya. Nah, Pastor Johan, setiap karunia roh yang diberikan itu kan pasti ada tujuan, ada perannya begitu ya, dan ada fungsinya, gunanya begitu. Nah, menurut Pastor Johan, apa sebetulnya manfaat dan peranan karunia roh tersebut secara umum gitu ya, untuk pelayanan, untuk gereja Tuhan begitu? Banyak sekali. Memang ya, karena tidak kenal, maka kita tidak ingin, tidak ingin tahu juga, tidak ingin juga belajar juga. Saya kasih contoh yang paling ekstrim ya. Tahun 1905 mungkin ditemukannya turbin pembangkit listrik tenaga air di Niagara Falls. Apakah sudah ada sebelumnya Niagara Falls yang lebar berapa kilometer itu? Belum. Sudah ada. Oh, sudah ada. Cuma orang belum menemukan fungsinya, peranannya, tujuannya. Tuhan kasih di kota Niagara sama di Buffalo City itu ada waterfall yang begitu besar sekali. Iya. Setelah ketemu itu, Roy, listrik di kota Toronto sama Niagara, Amerika apa? Buffalo sama New York itu gratis. Iya. Dapatnya gratis juga. Kan sayang kalau kita gereja dikasih itu dari pakai loh. Waduh tuh. Betul. Sayang sekali itu. Jadi kita perlu tahu. Kenapa kita tidak mau belajar? Karena tidak ngerti. Nah, sekarang saya mau sampaikan apa sih peranannya gitu ya. Betul. Peranannya, fungsinya dan kegunaannya untuk gereja Tuhan dan juga untuk pelayanan. Sampai contoh aja teman-teman ya, warga kerajaan. Satu hari saya tuh pernah ngalami suara saya habis, tidak berbunyi lagi, serak. Lalu masih ada beberapa pelayanan di situ. Baik pelayanan seminar, khotbah maupun mimpin penyembahan. Gimana nih? Saya tanya teman-teman saya, gimana caranya? Dokter tanyain juga, pakai spray itu, betadine apa-apa gitu. Teman saya, pakai air kencur. Kencur itu apa? Saya cari di pasar loh. Ditumbuh, kasih air panas. Ada lagi yang ketiga ngomong, jangan hanya minum airnya doang, kok Johan. Makan kencurnya, potong-potong, dimakan. Tahu enggak, Roy? Nggak enak, Roy. Nggak enak sekali. Tetapi karena saya mau sembuh, dan saya tahu diberitahu ada khasiatnya, saya tetap makan. Jadi kalau gereja memberitahu peranannya, fungsinya, saya yakin jemaat pasti berlomba-lomba. Kita ini kaya sekali ya, Indonesia itu kaya, punya nikel terbesar di dunia, emas terbanyak di dunia. Baru tahu sekarang. Sayang kan? Kita selamatkan tahun di negara miskin, negara sedang berkembang. Ini negara terkaya di dunia ini semestinya. Ayo gereja Tuhan juga, ayo kita sama-sama belajar ya. Kalau bagi saya itu fungsinya, peranannya itu baik sekali. Terutama membuat kita punya ministry itu lebih efektif. Dan lebih efisien. Atau gini, membuat kita punya ministry itu lebih berkembang. Kita punya kapasitas, kita lebih berkembang. Contoh seperti ini ya, ada 2 ekor burung Raja Wali, jenis yang sama, yang kepakan sayapnya itu hampir mencapai 2 meter, gitu. Besar berarti. Ini punya paruh yang bengkok toh, punya cakar yang panjang dan tajam dan kuat kakinya itu. Sejak kecil dia dipelihara oleh orang di rumah dia. Dia tidak pernah mandi sendiri, dimandikan. Dia tidak pernah memangsa mangsanya, tapi dia dipotong-potong daging mangsanya itu, daging itu disuapin oleh yang punya Raja Wali ini. Sampai dia besar dia tidak ngerti kenapa dia punya paruh bengkok. Ini ganggu saya. Kenapa saya punya cakar yang panjang? Ini ganggu saya. Coba saya punya cakar yang panjang, kan lebih enak. Kenapa saya masih memikul sayap yang begini beratnya berapa kilo ini di tubuh saya?
gereja seperti itu juga. Iya. Merasa tidak perlu Roh Kudus. Itu ngerepoti saya untuk menjelaskan pada orang-orang. Jadi jangan ngomong-ngomong Roh Kudus. Nah, kalau saya kasih burung puyuh di kakinya Raja Wali itu, tidak bakal dimakan. Kenapa, Roy? Karena dia sudah terbiasa ya untuk Insting berburunya sudah tidak ada Iya. lagi. Terbiasa menunggu disuapin. Iya. Padahal paru yang bengkok itu bisa merobek daging kambing, anak kambing. Iya. Cakar yang tajam itu bisa mencengkeram anak. Ada video kan, anak kambing diangkat di udara. Dan sayap yang lebar itu bisa membawa beban yang berapa kilo. Dia punya mata lebih tajam 6 kali lipat dari manusia. Dia tidak perlu dimandikan. Dia bisa menyelam dalam air, memangsa ikan. Iya. Dia akan ke atas. Jadi kalau gereja seperti Raja Wali yang dirantai itu, kasihan. Iya. Dia tidak hidup sebagaimana warga kerajaan Allah hidup. Dia tidak beda jauh sama hanya untuk dipamerkan. Ayo Raja Wali, buka sayapnya. Dipamerkan. Jadi penghibur, pelawak, entertain. Tidak punya kuasa. Iya. Nah, kalau kita mengerti fungsinya ini, Roh Kudus ini memperbesar kita punya kapasitas. Kapasitas kita. Ya. Mestinya saya tidak mampu mencapik daging kambing itu. Mata saya tidak tajam. Tiba-tiba saya bisa punya mata yang tajam, dapat penglihatan. Bisa mengenali bermacam-macam roh. Bisa membedakan, discerning spirit ya. Bisa membedakan bermacam-macam roh. Oh, orang ini punya roh sesuatu. Ya. Kita dipermudah. Kita punya kapasitas diperbesar oleh Tuhan. Jadi kita lebih efektif. Contohnya ya, dulu waktu zamannya waktu saya SMA, itu zaman kelepasan namanya. Deliverance Ministry. Iya. Segala hal yang kita lakukan setiap hari itu disebut roh. Roh kopi, roh teh, roh ngantuk, semua roh. Mungkin lama-lama roh nasi juga mungkin, atau roh roti juga. Karena kita tidak mengerti. Sehingga, dan cara mengeluarkannya itu, kita berdialog. Nah, saya hobi ngobrol sama setan. Saya bangga waktu itu. Ada sebuah retreat. Ini contoh ya, sebuah retreat. Selesai itu jam 10 malam. Ada orang menggelepar-gelepar gitu. Saya samperin. Saya waktu itu masih kuliah juga, masih muda. Gitu. Terus saya bilang, baru masuk kuliah. Itu retreatnya PD kampus. Gitu. Kamu siapa? Cewek ini berubah suara gede. Saya dari Berantas. Oh. Kamu gimana masuk sini? Itu ngobrol itu, ngusir dia itu. Nggak mau, keluar kamu. Nggak mau. Gitu. 2 jam Roy. Sampai jam 12. Saya belum makan malam. Saya kurang tidur akibatnya karena jam 5 pagi harus bangun lagi. Iya. Masuk angin, keroan. Tapi pikir-pikir, kok saya direpotkan sama iblis. Kok enak dia dapat panggung 2 jam. Untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat. Bisa tawar-nawar sama saya. Terus saya belajar. Pak Arifin ngajak saya. Pelayanan. Cuman bawa gitar. Iya kok. Atau langsung saya tahu. Gitu. Nyanyi. Bumi penuh kemuliaan. 1 putaran. Panas itu. Kali bumi penuh. Selesai. 2 kali nyanyi. Bumi selesai. Oh berarti. Wah. Lebih efisien. Lebih efektif. Tepat guna. Iya. Kalau kita mengetahui. Iya. Karunia Roh Kudus yang ada pada kita itu. Iya.
Jadi seperti itulah. Kita menjadi semacam sinergisme ya. Sinergisme ya. Sinergisme. Toh. Sama kayak zaman sekarang kan gitu. Kalau kita mau beli, maaf ya, sebut nama apa pengennya? Enggak apa-apa. GoFood gitu ya. Iya. GoFood. Setidaknya ada 4 pihak yang terlibat. Pihaknya dia aplikasi, Iya. pihak drivernya motor, pihak penyedia kredit motor, pihak penjual makanan yang gitu. Iya. Bentuk satu sinergi. Akhirnya itu makanan nyampe di pembeli kita. Nah, kalau gereja mengerti hal ini, efektif dan efisien, Iya. cepat. Kalau gereja hanya untuk gaya-gayaan saja, kamu bahasa roh apa? Oh, saya bisa 5 bahasa. Bahasa roh, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa lagi? Wah, itu buat pamer-pamer sayapnya. Iya. Bukan pamer-pamer. Kita jauh. Makanya akibatnya insting berburu kita tuh berkurang. Insting untuk menginjil ke orang non-Kristen tuh berkurang. Iya. Kita takut. Mesti kita punya kemampuan itu. Iya. Kita punya kemampuan. Jadi insting berburu kita ini berkurang. Kita dimanja tuh Kita lebih fokus, lebih sibuk, lebih banyak rapatnya mengenai kita punya fasilitas. Khotbahnya tidak enak. Khotbah kelamaan. Lagunya enak. Apa? Si nyanyi enak suaranya. Oh, bajunya bagus ya. Kita ngomongin baju, suara, fasilitas, alat musik, sound system, itu toh. Iya. Kita lupa dengan yang utamanya, berburu jiwa-jiwa. Berapa jiwa yang kita menangkan minggu ini, tidak pernah dibahas. Memang lebih aman memindahkan jemaat sebelah ya, daripada menginjil itu orang lebih yang belum berbahaya kenal, toh. ya. Ada risiko dan sebagainya. Iya. Nah seperti itulah. Iya. Seperti inilah. Apakah bisa? Ayo Roy, pisau dapur mama saya itu, pisau dapur kita itu dipakai menebang pohon yang kambiumnya diameternya 1,5 meter atau 2 meter, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Tapi lama, tapi ya? butuh waktu berapa Iya. berapa minggu Roy, keburu Iya. tangannya patah. Apakah bisa pakai gergaji manual? Bisa. Bisa. Iya. Mungkin buat waktu 10 jam mungkin ya, 10 jam. Gitu ya. 2 meter kan Iya. kambiumnya. Tapi kalau jigsaw, mau gergaji mesin, 5 minutes. Cepatnya. Nggak lama-lama. Nah, Tuhan mau seperti itu. Iya. Ini sudah di akhir dari akhir zaman. Harus dibilang tuanya sudah menguning. Cuma pekerjanya belum ready. Kita masih sibuk pakai pisau dapur. Iya. Kita lebih sibuk khotbah kok enggak pas sama kebutuhan saya. Kita enggak fokus lagi khotbah yang mengikuti kebutuhannya Tuhan. Iya. Gitu. Kebutuhannya kerajaan surga di muka bumi ini. Ini sudah menguning loh. Maksudnya itu sudah di akhir dari akhir zaman. Kita tidak bisa lagi membahas mengenai kurang enak makanannya, kurang enak. Tidak lagi. Kita harus melatih insting berburu kita ini. Naluri berburu kita ini harus kita kobarkan terus ini. Berapapun harganya, kita rebut jiwa-jiwa. Nah saya begitu sekarang ini. Iya. Saya begitu. Memang repot. Saya ditelepon beberapa orang itu sakit lah. Saya Sabtu saya antar dia ke dokter sakit gigi, sakit ini. Sampai akhirnya kami berikan obat, taruh di situ. Iya. Ada rumah obat di asrama tersebut. Iya. Yang butuh obat pilek, batuk, demam, diare, mah, itu semuanya. Iya. Lama-lama mereka kita ada waktu berinteraksi toh. Iya. Lama-lama kita bawa dia ke gereja kita. Lama kemudian. Jadi sekarang ini harus berubah metodenya. Ya, Pastor John, kalau pelayanan kita menjadi efektif dan efisien, itu apakah dampaknya nanti itu juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan gereja Tuhan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif? Pasti. Pasti. Iya. Jangan dibalik ya. Banyak kali orang lebih mengarah kalau kita bilang
gereja ini besar. Apa yang besar? Ayo. Gedungnya, Iya. uangnya. Jarang orang ngomong besar apa? Dampaknya. Misalnya dampaknya besar, Pak. Iya. Dampaknya, impactnya. Seberapa kuat impact kita untuk kota tersebut. Ya. Jadi terbukti kok. Terbukti. Kalau saya lihat sekarang ini ya. 10 gedung gereja terbesar. Dan 10 gereja yang sekaligus juga terbaik jemaatnya di dunia loh ya. Itu saya lihat di YouTube ya. Iya. Itu semua gereja karismatik. Maaf ya yang kelompok lain. Iya. Saya tidak mengecilkan, tapi itu fakta. Fakta. Tuhan, gereja yang membuka lebar-lebar pintu untuk Roh Kudus bermanifestasi di situ, Iya. bekerja di situ, akan menuai besar-besaran. Amin. Saya percaya itu. Itu memang metode dari surga, begitu ya. Bukan metode kita. Dan itu karunia Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya, Pastor Johan ya. Pasti. Bukan hanya, kadang-kadang orang berpikiran, wah ini hanya untuk hamba Tuhan tertentu, hanya untuk orang tertentu. Bedakan dengan karunia jawatan. Iya. Nah itu kan ada apostolik, apa itu, kerasulan, Iya. profetik kenabian, penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran. Iya. Ya, itu jawatan. Iya. Mereka ini adalah pilar gereja. Contohnya penginjilan. Oh dia tuh punya jawatan penginjil, Pak Johan. Kau tahu? Dia khotbah keliling-keliling. Salah. Penginjil itu, karena penginjil di gereja Tuhan itu apa tuh tugasnya dia? Memobilisasi jemaat untuk menginjil. Iya. Karena dia yang punya urapan untuk itu. Dia akan khotbah, ngajar, melatih, dan menggerakkan jemaat untuk menginjil. Iya. Betul? Betul. Oh, apostolik. Oh, dia buka cabang di mana-mana. Tapi jemaat diajak enggak? Enggak. Oh, enggak bisa. Dia tuh ada di situ sebagai apostolnya, sebagai rasulnya, yang akan melatih penanaman gereja di mana-mana. Di kita kan ada tuh. Itu bagian Pak Arifin dulu ya. Bagian pengutusan Pak Arifin. Kalau Pak Frank itu dulu penjangkauan. Pak Arifin ini melatih orangnya. Ini. Katanya dia bilang, John, kita hanya mengutus orang yang terbaik dari kita. Loh, lama-lama lah habis Pak Arifin orang terbaik kita. Kamu yang kita masih melatih lagi. Kita melatih lagi. Itu namanya apostolik. Bukan orang yang gunting pita banyak gereja. Bukan itu. Bukan. Ya, itu namanya jawatan. Ya seperti itulah. Jadi tiap-tiap orang pasti punya karunia motivasi itu. Roma 12 itu. Ya. Yang kedua karunia manifestasi. Roh Kudus. Yang ketiga ini itu jubah. Jadi orang tertentu aja. Tapi kita gereja Tuhan di bawah pembinaan dan pelatihan orang ini. Jadi ini coachnya. Ada coach bidang apostolik, ada coach bidang profetik, Pak Franky kan gitu. Pak Franky lebih ke profetik, dia mempraktekkan, dia ngajar kita dulu bagaimana mengenali Roh Kudus di sini seperti apa, mana yang salah, mana yang benar. Ini orangnya seperti itu. Memang teman-temannya tidak banyak sih, teman yang berteman dengan ini kelompok profet ini. Kalau penggembalaan banyak ya. Jangan takut ya, sabar. Tuhan tolong kamu, saya temani kamu melewati masa-masa. Tapi kalau yang ini kurang. Terus kalau penginjilan itu dia memang bagus sekali. Dia selalu ngajak orang untuk nginjil itu. Selalu membawa teman-teman. Praktek. Saya tuh pernah ngajar adik saya untuk doain orang sakit. Saya ngomong ke Tuhan, ini gimana? Tenang, kamu amin dulu. Saya yang ngomong, kamu tepang tangan, kamu amin. Oke. Lama-lama dia ngomong apa? Ya kayak
ngomong seperti itu, kamu tidak apa-apa tiru, tidak apa-apa. Kamu tiru aja tidak apa-apa. Saya amin. Iya. Itu namanya penginjilan, membawa orang nginjil gimana. Iya. Jangan sendirian, ya, latih yang lainnya gitu. Iya. Ya seperti itu. Jadi kalau yang tiap-tiap orang punya itu pasti itu yang Roma 12 sama Korintus 12 ya. Iya. Itu Iya. pasti. Tapi untuk waktu tertentu. Contohnya misalnya gini ya, tengah malam jam 2:30 pagi ada misalnya anak saya sakit, masih kecil saya. Iya. Saya bukan hamba Tuhan, saya cuma biasa. Dari Pastor Roy lagi tidur jam 2:30 pagi dini hari. Tuhan, Roh Kudus, saya percaya Tuhan, dalam diri saya ada karunia kesembuhan. Iya. Karena saya punya karunia iman. Beri saya Tuhan, saya mau praktekkan hari ini malam juga di dalam nama Yesus. Roh Kudus beri saya karunia kesembuhan dan oleh bilur Yesus saya percaya kamu sembuh nak. Iya. Sembuh. Pada waktu tertentu, Iya. tujuan tertentu, orang tertentu. Apakah dia keliling-keliling dunia, siapa yang sakit, ayo antri, kasih nomor, doa sembuh. Enggak begitu. Iya. Bukan untuk dipamerkan kepentingan pribadi, bukan. Iya. Selalu untuk kepentingan kerajaan surga. Iya. Untuk kepentingan gereja, kepentingan kerajaan surga. Begitu. Iya. Jadi ironis ya. Iya. Kita punya, kata Paulus, harta yang begitu berharga. Disimpan di mana? Tanah liat. Coba Roy punya harta berharga, simpan di mana? Berangkas besi ya. Iya. Yang susah, Dibuka. bukanya susah. Yang aman, yang luar biasa. Tuhan loh kok, aduh, kita ini tanah liat. Iya. Orang yang lemah, kok Tuhan mau menaruh hartanya begitu berharga di kita nih, bejana tempat yang rapuh, yang lemah ini. Itu hebatnya Tuhan. Iya. Jadi kalau kita dipakai Tuhan ya ingat kita tanah liat. Iya. Kalau saya Tuhan tak mau saya taruh situ. Ini orang apa gampang sombong, ini orang gampang. Tapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan karena dia cinta sama warga kerajaannya. Amin. Iya. Yang terakhir Pastor Johan, ada pesan khususkah untuk warga kerajaan tentang spiritual gift ini yang ingin disampaikan oleh Pastor Johan? Ya, kalau Anda sudah mempergunakannya dan Anda sangat diberkati dalam ministry Anda, dengan Anda mempergunakan kantor roh ini, ingat itu miliknya Tuhan yang sangat berharga, yang disimpan di bejana tanah liat. Jangan sombong, itu bukan milik kita, ya, miliknya Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan. Dan bagi warga kerajaan yang belum tahu, atau maaf ya mungkin belum mau tahu, bahkan ada yang alergi mungkin ya, jangan ngomong itu Roy, jangan ngomong roh-roh itu, saya agak kurang mengerti gitu ya. Saya dorong, belajarlah dari guru yang baik, dan tidak ada hadiah yang tidak berguna. Iya. Dan tolong jangan dipermainkan kata roh itu. Ada orang khotbah berbahasa orang ngawur-ngawur, dibuat bercandaan, dibuat guyonan. Ada yang bilang itu tidak berguna. Saya malu, saya sedih. Iya. Gak mungkin Tuhan beri kita sampah. Iya. Minimal bahasa roh itu berguna buat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengerti, minimal. Dia memberi bahasa itu supaya dia mengerti isi hati kamu yang terdalamnya. Yang kamu tidak bisa terucapkan. Jadi tolong jangan dihina. Gunakan sebaik-baiknya. Itu hadiah dari Tuhan untuk kepentingannya Tuhan. Iya, amin. Memberkati kita punya pelayanan, kita diperbesar kita punya kapasitas kita, dan dibuat lebih efektif dan efisien kita punya pelayanan untuk kerajaan surga. Amin. Itu aja pesan saya.
Bolehkah Pastor Johan berdoa bagi kita semuanya, warga kerajaan, terutama untuk spiritual gift ini, supaya kita mengerti, memahami, dan kita menghidupi di dalamnya? Ya, ada beberapa cara mengobarkannya ya. Saya bilang, Pak, kata Paulus, melalui penumpangan tangan. Yeah. Jangan kau lalai mempergunakan, mengobarkan karena roh yang kamu terima melalui penumpangan tangan orang tua. Artinya apa? Kamu harus tunduk di bawah suatu otoritas, baru kamu bisa mempergunakannya. Yeah. Kalau orang tidak mau tunduk, orang nanduk terus, tidak bakal bisa. Dia bisa sombong, bisa sesat, maaf ya, bisa ngawur. Tidak memuliakan nama Tuhan. Saya akan berdoa, Bapak Ibu yang merasa kok belum yakin apa-apa, cari bapak-bapak atau ibu-ibu rohani kalian, tundukkan dirimu pada kalian di bawah mereka, dan minta mereka mengobarkan karunia roh yang sudah ada dalam diri kita. Amin. Kita doa sama-sama ya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus yang memberikan kami Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi rumah Roh Kudus, dan Tuhan melalui rohnya berdiam dalam roh kami sehingga kami tiap hari hidup dalam hadirat Tuhan, dan kami akan memanifestasikan kuasa dan kasih Tuhan melalui karunia Roh Kudus yang kami wujudkan dalam berbagai pelayanan yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat warga kerajaan yang sudah mempergunakannya selama ini dalam pelayanan mereka. Kiranya berikan kami tetap kerendahan hati, penundukan diri kepada otoritas orang-orang yang di atas kami, karena melalui itulah karunia roh bisa dikobarkan, bisa diaktifasi Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali penundukan diri. Terima kasih Bapa buat orang tua rohani kami yang telah mengaktifasi, yang telah menumpangkan tangan kepada kami, yang kami bisa mempergunakan maksimal, bisa mengaktifasi segala macam karunia roh yang kau tempatkan dalam diri kami, yang kau manifestasikan dalam kehidupan kami setiap hari sepanjang tahun hidup kami ini. Yang terakhir kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang mungkin belum mengerti, bahkan takut untuk belajar, untuk mengalami, untuk mempraktekkan pelayanan manifestasi karunia Roh Kudus. Tolong mereka Tuhan, beri mereka rasa haus, rasa rindu yang besar. Kata Paulus, desire the spiritual gift. Punya kerinduan yang kuat untuk belajar all about spiritual gift, segala hal tentang karunia Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami guru-guru terbaik, para pengajar yang terbaik, orang yang bisa mengimpartasikan terbaik yang benar, sehingga jemaat Tuhan semuanya tanpa terkecuali aktif, mengaktifkan karunia Roh Kudus yang sudah mereka terima sebagai warga kerajaan surga untuk hidup berkemenangan, hidup efektif, hidup efisien, hidup berdaya guna besar di kerajaan surga di muka bumi ini. Dan Tuhan dimuliakan, kerajaan surga diperlebar di kerajaan bumi, di bumi ini. Terima kasih Bapa buat semua warga kerajaan yang menonton, mengikuti podcast kali ini. Kami berdoa sungguh Roh Kudus timbulkan rasa haus yang besar. Ya Tuhan. Rasa haus yang besar. Supaya kuasa dinamis, kuasa Roh Kudus itu, kuasa ibadah boleh kami alami setiap kali ibadah kami. Sungguh nyata kuasa dinamis terjadi dalam ibadah kami. Orang-orang disembuhkan, dilepaskan. Kuasa kegelapan dasar bertahan di pertemuan ibadah kami. Dan seorang dilepaskan. Orang-orang pulang dari ibadah kami mengalami kelegaan, kelepasan, keselamatan, dan pertolongan yang dengan cara yang ajaib. Dan khotbah kami diteguhkan melalui sign and wonders yang mereka lihat dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua kami diaktifasi oleh Engkau karunia Roh Kudusnya melalui penumpangan tangan, melalui otoritas yang di atas kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima pengurapan, impartasi ini dalam hidup kami sekarang juga
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pastor Johan untuk Sama-sama. waktunya, sangat memberkati sekali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di episode-episode yang mendatang. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Pastor Johan Kristianto. Hiduplah di dalam karunia-karunia roh, karena itu sudah ada pada kita semuanya. Dan jadilah saksi-saksi Tuhan yang efektif dan efisien di akhir zaman ini. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam podcast Kingdom Insight, His Gift for You.